membahas mengenai praktikum kimia dasar pada percobaan ke-7, yaitu tentang kinetika kimia. Apa sih tujuan dari praktikum kali ini? Tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, praktikan mampu menjelaskan tanda-tanda reaksi kimia. Yang kedua, praktikan mampu menentukan laju dan orde pada reaksi. Selanjutnya, apa dasar teori pada praktikum kali ini? Dasar teorinya yaitu reaksi kimia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan gejala yang ditimbulkannya. Berikut adalah beberapa jenis reaksi beserta contoh reaksinya. Jenis reaksi yang pertama itu ya reaksi netralisasi. Pada larutan 2NaOH yang berfase akuos direaksikan dengan larutan H2SO4 yang berfase akuos, maka akan menghasilkan Na2SO4 yang berfase akuos plus 2H2O yang berfase liquid. Selanjutnya, jenis reaksi yang kedua itu reaksi pembentukan pada endapan. Pada larutan PbCH3COO2 kali yang berfase akuos direaksikan dengan larutan 2HCl yang berfase akuos, maka akan menghasilkan reaksi PbCl2 yang berfase solid ditambah dengan 2CH3COOH yang berfase akuos. Jenis reaksi yang ketiga itu reaksi pembentukan pada gas. Ketika larutan H2CO3 yang berfase aqueous itu akan menghasilkan H2O yang berfase liquid plus CO2 yang berfase gas. Jenis reaksi yang keempat itu reaksi pembentukan kompleks. Pada larutan CuSO4 yang berfase aqueous direaksikan dengan H2O yang berfase liquid, maka akan menghasilkan CuH2O 6 kali. Lalu jenis reaksi yang kelima itu reaksi pertukaran pada muatan atau disebut juga redox. Ketika Zn yang berfase solid ditambah dengan direaksikan dengan CuSO4 yang berfase aqueous, maka akan menghasilkan ZnSO4 aqueous plus Cu solid. Dasar teori selanjutnya yaitu ketika reaksi kimia ditandai dengan gejala-gejala yang dapat diamati. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah terbentuknya gas, terbentuknya endapan, perubahan temperatur, perubahan warna, rasa, dan bahkan bau. Reaksi-reaksi kimia dapat berlangsung cepat atau lambat. Kenapa? Karena parameter yang digunakan untuk mengukur cepat atau lambatnya reaksi kimia adalah dengan laju reaksi yang dilambangkan dengan V. Biasanya laju reaksi tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya itu yaitu pertama faktor konsentrasi pada reaktan. Yang kedua itu temperatur, tiga luas permukaan reaktan. Itu biasanya untuk reaktan yang sifatnya padat, serta adanya katalis yang berfungsi mempercepat berlangsungnya suatu reaksi. Pada persamaan umum reaksi dituliskan sebagai berikut, yaitu ketika A direaksikan dengan B maka akan menghasilkan C. Maka ketika laju reaksi diungkapkan melalui persamaan akan menghasilkan V sama dengan konsentrasi A dibagi T sama dengan min konsentrasi B dibagi T sama dengan plus konsentrasi C dibagi T sama dengan konstanta dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Konsentrasi A dan B adalah konsentrasi preaksi, sedangkan konsentrasi C merupakan konsentrasi produk, di mana M dan N adalah orde reaksi dan K adalah konstanta laju reaksi. Laju reaksi atau dilambangkan dengan V dapat diwakilkan dengan parameter T adalah waktu. Kemudian bila diplotkan terhadap konsentrasi preaksi akan didapat sebuah grafik dengan kurva tertentu. Reaksi orde 1 kurvanya berbentuk linear. Selanjutnya ada cara kerja pada praktikum kali ini. Cara kerja yang pertama itu mengenal jenis-jenis reaksi. Jenis reaksi yang pertama yaitu pada larutan NaOH. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama, lalu ditambah dengan larutan H2SO4. Lalu kita amati perubahan apa yang terjadi.
perubahan apa yang terjadi, nanti kita catat apa yang terjadi pada tabung reaksi tersebut, apakah terjadi reaksi atau tidak. Jika iya, gejala apa yang muncul pada reaksi tersebut. Yang kedua itu pada larutan PB asetat ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua, lalu ditambahkan dengan larutan HCl, lalu kita amati perubahan apa yang terjadi. Catat apa yang terjadi pada tabung reaksi tersebut, apakah terjadi reaksi atau tidak. Jika iya, gejala apa yang muncul pada reaksi tersebut. Selanjutnya, pada larutan HCl, ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga, lalu ditambahkan dengan larutan CuSO4, lalu kita amati perubahan apa yang terjadi. Catat apa yang terjadi pada tabung reaksi tersebut, apakah terjadi reaktan atau tidak. Jika iya, gejala apa yang muncul pada reaksi tersebut. Yang selanjutnya ada aqueous. Ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang keempat, lalu kita tambahkan dengan logam Mg. Setelah itu kita amati perubahan apa yang terjadi pada reaksi tersebut. Catat apa yang terjadi pada tabung reaksi tersebut, apakah terjadi reaksi atau tidak. Lalu jika iya, gejala apa yang muncul pada reaksi tersebut. Selanjutnya, cara kerja yang kedua itu mengenal kinetik reaksi logam Mg dengan HCl. Yang pertama itu kita siapkan pita logam Mg dengan panjang 0,5 cm sebanyak 4 buah. Pada larutan HCl dengan konsentrasi 2,5 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama, lalu ditambahkan dengan logam Mg dengan panjang 0,5 cm, satu potong. Lalu kita hidupkan stopwatch, catat waktunya. Setelah Mg habis, lalu matikan stopwatch tersebut. Lalu amati hasil yang terjadi. Pada percobaan yang kedua itu pada larutan HCl dengan konsentrasi 2,0 molar. Ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kedua, setelah itu ditambahkan dengan logam Mg, lalu hidupkan stopwatch, catat perubahan waktunya. Setelah Mg habis, lalu kita matikan stopwatch tersebut. Lalu apakah catat hasil dari reaksi tersebut. Pada larutan HCl yang konsentrasi 1,5 molar, ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga, lalu kita tambahkan logam Mg yang panjangnya sekitar 0,5 cm. Lalu kita hidupkan stopwatch, catat perubahan waktunya. Lalu setelah Mg habis, kita matikan stopwatch tersebut. Lalu apa yang terjadi, catat hasil yang terjadi pada reaksi tersebut. Pada larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang keempat. Lalu kita tambahkan dengan logam Mg dengan panjang 0,5 cm sebanyak satu potong. Lalu kita hidupkan stopwatch. Setelah itu catat perubahan waktunya. Setelah Mg habis, lalu matikan stopwatch tersebut. Lalu catat hasil yang terjadi pada reaksi tersebut. Ulangi dengan menggunakan larutan dengan konsentrasi yang berbeda-beda, masing-masing diulangi 2 kali. Nah, hasil dari kinetik reaksi logam Mg dengan HCl itu platkan nilai 1/T terhadap konsentrasi HCl. Bila kurva lurus belum didapatkan, platkan lagi terhadap konsentrasi HCl 2 kali, dan seterusnya. Tentukan laju reaksi
dan konstanta laju reaksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.